pagi. Ini video 593 ya. Terakhir itu ada 3 orang jurnalis Republika Tempo yang diculik oleh Israel di perairan Gaza. Mereka bagian dari gerakan flotilla atau ada gerakan yang dari Italia yang ingin masuk memberikan obat-obatan dan makanan kepada warga Gaza lewat laut Mediterania. Apa yang terjadi adalah pasukan-pasukan perdamaian, kesehatan, dan kemanusiaan. Di antaranya ada 3 orang wartawan Republika dan Tempo itu ditahan oleh pasukan tentara Israel. Sekali lagi ya, ini adalah edukasi, bukan gerakan saya pro atau anti Israel. Ini hanya edukasi. Anda harus tahu Indonesia itu sudah 80 tahun nggak pernah perang. Ya, terakhir perang itu adalah Ganyang Malaysia, dan Indonesia juga tentaranya dibunuhin oleh tentara Inggris di Taraan, Kalimantan Barat. Perang itu adalah kamu mati atau kamu dibunuh. Jadi kamu membunuh atau kamu dibunuh. Itu adalah perang. Oleh karena itu, jalur Gaza itu adalah daerah operasi perang. Kalau Anda ingin tahu ya, operasi perang itu ya seperti yang di Merauke. Itu terjadi operasi perang. Operasi di mana ada pembersihan hutan untuk kawasan kebun sawit. Dalam kondisi perang ya, jangankan perang ya, Anda latihan perang aja. Kadang-kadang rudal itu bunyinya itu bisa membuat kepala Anda pecah. Karena Indonesia itu udah lama nggak ikut perang ya. Terakhir perang itu waktu Prabowo masih Kopassus ya. Jadi antara tahun 80 sampai tahun 90-an. Itu juga banyak tentara mati. Dan Fredlin juga banyak lagi yang lebih banyak lagi mati. Oleh karena itu, sebelum Anda ikut gerakan Free Palestina, Anda harus tahu risikonya mati, Bapak. Oleh karena itu, kalau misalnya jurnalis masuk ke Gaza, lalu mati, jangankan jurnalis, tentara UNIFIL itu ada 4 orang mati di Lebanon. Dan kita memberangkatkan lagi 780 tentara ke Lebanon. Oleh karena itu, jangan ikut-ikut perang militer. Jangan ikut-ikut perang militer. Anda sebelum menginjakkan tanah di Gaza, Anda sudah mati duluan ditembak oleh pesawat-pesawat tempur Israel. Apakah saya pro Israel? Enggak juga. Tapi kalau Anda nggak ngerti caranya untuk mengendalikan Israel, jangan coba-coba ikut campur. Anda modal pakai pulpen sama jempol masuk ke Gaza. Ya sama aja Anda ketemu malaikat Jibril. Oleh karena itu, Panglima TNI kalau nggak bisa melindungi tentara kita yang UNIFIL 780 orang, mendingan nggak usah berangkat. Kalau berangkat, bekali dia dengan rudal, dengan drone, dengan pesawat tempur, dan dengan kapal fregat, sehingga berimbang. Kalau misalnya mati, harus membalas. Kalau enggak, Anda harus punya teleponnya Netanyahu, Anda harus punya teleponnya Trump, walaupun itu harus lewat Prabowo. Kalau Prabowo nggak bisa melindungi tentara UNIFIL, tentara TNI yang 780 ada di Lebanon, ya buat apa ada pemimpin yang nggak berdaya? Tentara kita akan jadi sarden, dilibas oleh rudalnya Israel. Ini persoalan serius. Israel juga manusia. Mereka juga ada mahasiswa, ada profesor, ada tentara, ada
ya bisa diajak bicara. Kalau TNI itu nggak ada satupun jenderal yang ngerti bahasa Hebrew, yang bisa punya nomornya Netanyahu, yang bisa nyambung lewat tentara IDF, melalui IDF kepada Netanyahu, kalau dia nggak bisa tembus kepada profesor di Yerusalem, jangan kirim anak buahmu dimakan oleh tentara Israel. Apakah Pak Gun bisa menghubungi Netanyahu? Bisa. Oleh karena itu, ya berusahalah gitu loh. Jangan kirim anak terus dilepas kayak bebek. Pemimpin harus tanggung jawab. Kalau pemimpinnya nggak sanggup, cari di antara jenderal-jenderal siapa yang punya hubungan atau nomornya Netanyahu melalui tentara IDF. Kalau nggak ada, tunjuk satu orang yang bisa melindungi sebagai pemimpin tentara UNIFIL atau ISF yang jumlahnya 8.000 nanti di jalur Gaza. Persiapkan baik-baik. Saya bersedia untuk menghubungkan atau mengajari jenderal-jenderal siapa yang ingin menghubungi Netanyahu. Orang zaman sekarang, WhatsApp kita itu dibaca kok oleh tentara IDF. Mereka setiap hari itu dengerin 2 miliar orang kirim WhatsApp, itu mereka dengerin. Difilter kalau ada nyebut Bibi, Netanyahu, Israel, langsung ting 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 gitu, langsung didengerin. Omongannya apa? Jadi jangan dibilang bahwa sekarang itu ada orang Israel menyusup di Indonesia. Nggak usah. Nggak usah. WhatsApp-nya jenderal itu sudah ada transkripnya tiap hari. Transkrip WhatsApp. Dan orang Israel itu bisa buka HP-mu, kameramu, ya, speakermu. Dia bisa dengerin pembicaraanmu lewat GPS. Kecuali kalau kamu pakai Nokia yang jadul, nggak bisa diapa-apain. Sekali lagi, ya, Israel pun manusia, oke, bisa diajak ngomong. Dia sama dengan orang Madura, orang Nias, sama. Bangsa Israel sama dengan orang Mesir, sama. Mereka manusia, oke? Mereka bukan setan. Sekian.